Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Miftakul Jannah, NIM 21113916 dari kelas Informatika 02. Di sini saya akan melanjutkan tugas sistem operasi, yaitu tentang loop Python. Secara umum, pernyataan pada bahasa pemrograman akan dieksekusi secara berurutan. Pernyataan pertama dalam sebuah fungsi dijalankan pertama, diikuti oleh yang kedua, dan seterusnya. Tetapi akan ada situasi di mana Anda harus menulis banyak kode, di mana kode tersebut sangat banyak. Jika dilakukan secara manual, maka Anda hanya akan membuang-buang tenaga dengan menulis beratus-ratus bahkan beribu-ribu kode. Untuk itu, Anda perlu menggunakan pengulangan di dalam bahasa pemrograman Python. Di dalam bahasa pemrograman Python, pengulangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu while loop, for loop, nested loop. Yang pertama yaitu while loop. Pengulangan while loop di dalam bahasa pemrograman Python dieksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. Ini ada contoh pengulangan while loop. Ini tadi sudah saya masukkan terlebih dahulu kodenya, langsung saja. Nih, contoh penggunaan while loop yaitu ada count 0 while count kurang dari 9, the count is ini, terus print goodbye, terus kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Nih hasilnya. Ini adalah catatan penentuan ruang lingkup di Python, bisa menggunakan tab alih-alih menggunakan tanda kurung. Nih contohnya, the count is 0, goodbye 2. Nih kalau dia countnya kurang dari 9, dia akan menuliskan kata goodbye di bawahnya seperti ini. Selanjutnya yaitu for loop. Pengulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun, seperti list atau string. Ini contohnya. Ini udah saya tuliskan angka 1 sampai 5, for x in angka di print x. Ini pengulangan for sederhana. Kalau ini contoh pengulangan for yang lainnya, itu ada buah, nanas, apel, jeruk. For makanan in buah, print saya suka makan makanan. Kita Ctrl X, enter, Ctrl. Nih, dia akan menampilkan hasil 1, 2, 3, 4, 5, dan saya suka makan nanas, apel, dan jeruk. Di sini kan in, dia menampilkan ini tulisan nanas, apel, dan jeruk ini. Seperti di atas juga, dia akan menampilkan X. X itu berarti ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, nested loop. Bahasa pemrograman Python memungkinkan penggunaan satu lingkaran di dalam loop lain. Bagian berikut menunjukkan beberapa contoh untuk menggambarkan konsep tersebut. Ini contohnya. Nih, contoh penggunaan nested loop. Catatan, penggunaan modula pada kondisional mengasumsikan nilai selain 0 sebagai true dan 0 sebagai false. Ini bilangan prima gitu. Coba kita Ctrl O, enter, Ctrl F. Salah. Nih, dia menampilkan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Terus diakhiri dengan kata goodbye. Ini. Selanjutnya ada jenis selanjutnya yaitu string Python. String adalah jenis yang paling populer di bahasa pemrograman. Kita bisa membuatnya hanya dengan melampirkan karakter dalam tanda kutip. Python memperlakukan tanda kutip tunggal sama dengan tanda kutip ganda, membuat string semudah memberi nilai pada sebuah variabel. Ini contohnya. Ini contoh string pada bahasa pemrograman tuh biasanya print hello world kayak gini.
Ini hasilnya hello world. Atau ada mengakses nilai dalam string. Python tidak menggunakan tipe karakter titik koma. Ini diperlakukan sebagai string dengan panjang 1, sehingga juga dianggap sebagai substring. Untuk mengakses substring, gunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan substring Anda. Ini contohnya, ada nama John, message ini. Kita coba nano loop. Ini tadi sebelumnya codingannya udah saya tulis, jadi tinggal kita masukin ke nano, itu udah langsung ketemu tulisannya. Nah, ini ada name John, message ini kayak gini. Ini langsung saya gabung sama mengupdate string. Anda dapat memperbarui string Anda kembali menugaskan variabel ke string lain. Nilai baru dapat dikaitkan dengan nilai sebelumnya atau ke string yang sama sekali berbeda sama sekali. Kayak gini. Terus kita kontrol itu. Dia menuliskan name J, message on, karena si John ini kata J nya bermulai dari angka 0 pertama. Nih, kalau preset 1:4 itu OHN, nih 1:4, satunya J gitu, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu list Python. Dalam bahasa pemrograman Python, struktur data yang paling dasar adalah urutan atau list. Nih, Python memiliki 6 jenis urutan built-in, namun yang paling umum adalah list dan tuple. Nih, membuat list Python. List adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python, yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan antara tanda kurung siku. Kita nano. Ini udah saya tuliskan list 1, 2, 3, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Terus ini juga saya gabung sama akses nilai dalam list Python. List Python itu mengakses nilai dalam list Python menggunakan tanda kurung siku untuk mengisi beserta indeks atau lainnya. Ctrl O, enter, Ctrl X. Nih, dia hasilnya akan false 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Selanjutnya yaitu update nilai dalam list Python. Kita bisa mengupdate nilai list Python memberikan potongan di sisi kiri operator penugasan. Ini ada list fisika, kimia. Terus ini udah saya tuliskan di sini. Terus kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Dia menghasilkan angka nilai ada pada indeks 2 itu 1993, sedangkan nilai baru ada pada indeks itu 2001. Ini kan dia pertama nuliskan ini, terus dia nulis lagi kalau ada indeks baru pada indeks 2 itu 2001. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghapus nilai dalam list Python. Untuk menghapus nilai dalam list Python, Anda dapat menggunakan salah satu pernyataan del jika Anda tahu persis elemen yang Anda hapus. Ini sebagai contohnya, kita nano nih. Ini contoh cara menghapus nilai pada list Python. List del list 2 preinstall dihapus nilai pada list 2. Kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Ini di indeks 2 tadi kan 1993. Nah, itu dia dihapus. Terus dia ini kan tadi di indeks 2 nya 1993. Terus dia dihapus, jadinya cuman memunculkan hasil fisika kimia 2017. Itu. Sekian
untuk penyampaian tugas dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.